Kalau Bang Kiko siapa nggak? Ya apa? Coba. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Kita panggilnya Bang Kikuc. Ya, Bang Kikuc. Hairil Anwar bagus loh. Kenapa diganti jadi Bang Kikuc? Itu sudah diberikan kepada dari teman-teman yang kasih nama itu. Oh, teman-teman yang kasih nama. Sejak tahun kapan? Saya 2006 ikut-ikut gabung di komunitas pecinta alam untuk mempersingkat nama karena kalau Hairil Anwar terlalu ribet. Kan bisa dipanggil Hairil, Terlalu ribet. Ril. Masing-masing ada nama-nama alam. Oh, biar lebih keren gitu ya. Kikuc. Kikuc. Kenapa Kikuc? Bukan kusut? Kalau dari teman-teman pada waktu itu, berhubung saya yang paling ribet, paling ribut. Ribut itu kan terjadi saat ada gesekan. Oke. Ada gesekan, bunyinya itu kikuk. Kita pulang aja sekarang ya. Ya, misalnya kayu sentuhan kayu gitu ya, gesekan terjadilah bunyi menghasilkan bunyi Kikuc. Akhirnya Kikuc. Teropong Kikuc adalah nama YouTube channelnya. Betul. Sudah berapa subscriber sekarang? Hampir 2.400. Sombong ya orang ini ya. 2000 berapa? 2.400. Kontennya apa aja itu? Kontennya itu berkaitan dengan jalan-jalan. Ngevlog. Saya Ngevlog bukan ngeplok. Coba ngevlog. Ngevlog. Oke, bisa 1 jam nih kita belajar nih. Ngevlog. Oke. Tetap ya. Baik. Ya, oke. Terus. Itu kan kalau kita jalan. Saya buat YouTube ini, channel ini saya buat sebenarnya karena saya sering upload di Facebook. Oke. Cuma Facebook saya sering ditutup. Oke, ditutup. Kenapa? Dari pihak Facebook yang menutup? Ya, pihak Facebook yang menutup. Jadi terlalu ganteng kali, Mas. Kenapa? Bang Kikuc kenapa ditutup akunnya? Barangkali mungkin faktor apa ya? Ada lapor mungkin. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang iri kali ya, yang menggunakan Facebook juga. Baik, Bang Kikuc, kalau boleh tahu umurnya berapa sih sekarang? Kalau nggak salah 17. Kok kalau nggak salah sih? 17 lagi. 17 apa nih sisanya? 17 jam. Baik, ini oke. Sudah berkeluarga pasti dong? Sudah pernah. Sudah pernah? Sudah pernah. Sekarang jomblo. Alias DUDA gitu ya. Tapi sempat punya anak waktu itu? Belum, Pak. Belum sempat bikin. Belum sempat buat gitu. Kenapa belum sempat buat? Lupa cara bikinnya. Oke, baiklah. Ya, lupa cara bikin. Mau saya ajarin nggak? Oke, sebagai security kemudian mengerjakan aktivitas sebagai vlogger bisa dibilang dan juga mengisi konten-konten di YouTube. Bisa diatur waktunya? Ya, alhamdulillah. Kalau security kan Senin sampai Jumat. Terus pada malam hari itu saat ngumpul-ngumpul sama sahabat-sahabat, rekan-rekan, kadang muncul sebuah ide-ide untuk buat video. Seperti kan ada juga dalam video itu ada semacam komedi lah. Oke. Komedi pendek. Jadi seperti itu. Dan Sabtu Minggu itu digunakan untuk jalan-jalan, entahkah ke air terjun atau ke gunung. Nanti itu kan di video juga. Itu akan masuk di vlog di YouTube-nya. Sudah berapa konten? Kalau konten sudah sampai hari ini. Hari ini sudah mencapai 400 video. 400 video. Awalnya tahun berapa membangun kanal YouTube itu? Tahun lalu, baru 1 tahun. Tahun lalu sudah mencapai segitu banyaknya. Iya. Wow. Luar biasa loh. Ada trik nggak? Apanya artinya? Panjat sosial mungkin, punya teman yang punya banyak subscriber akhirnya ikut di situ, atau mungkin beli subscriber? Kalau untuk itu taktiknya adalah kita harus rajin-rajin sosialisasi. Kita harus bersilaturahim. Semakin sering kita bersilaturahim, semakin banyak teman. Subscribe itu kan teman. Jadi orang upload kita datang.
nonton, komentar. Komentar. Otomatis ya nanti itu dia akan mengerti, dia akan datang kita juga silaturahim. Nongkrong sama teman, ambil handphonenya, pinjam handphone dong. Buka YouTube-nya, subscribe sendiri gitu ya ke situ. Dan ada juga Apa tuh? Contohnya itu kita pakai halaman dipasang link YouTube di situ. Jadi setiap orang yang menyukai halaman kita kalau dia klik ada di situ yang dia klik itu dia langsung akan menuju ke YouTube kita. Oke, luar biasa. Dulu waktu kecil sempat berpikiran mau jadi YouTuber atau mungkin jadi security kah? Kalau waktu kecil sih cita-cita mau jadi tentara. Oke. Tapi karena keadaan orang tua yang Oke, dan akhirnya sekarang menjadi security, tapi merupakan seragam kebanggaan gitu ya? Seragam kebanggaan. Baik, akan dicopot gak tuh? Suatu hari nanti. Kalau ada yang semisal nih ada yang dulu mungkin mohon maaf ada yang pernah ya mempunyai seragam kemudian lepaskan seragam untuk menjadi viral ataupun terkenal di media gitu kan. Nah, kalau Bang Kikuch mau ikut seperti itu kah atau tetap mempertahankan seragam security-nya? Kalau untuk seragam security itu kan itu adalah sebuah pekerjaan. Cuma kan setiap orang pasti ingin. Yes. Seandainya mungkin ada pekerjaan yang lebih bagus lagi, kenapa tidak? Seperti itu. Berharap sih, cuma karena kalau memang tidak ada sudah mentok di security ya di security saja. Tapi sampai saat ini adalah security merupakan kebanggaan Bang Kikuch gitu ya. Walaupun suatu saat nanti, anggaplah suatu saat nanti saya mungkin jadi tentara, itu tidak mungkin. Bisa jadi. Umur Pak 34. Oh, 34 tadi ditanya kan bilang 17. Sekarang 34. Itu kan jam berarti tiba-tiba 34. Ya oke. Umpama suatu ya, saat misalnya. nanti. Nah, ada keajaiban tiba-tiba jadi tentara gitu kan. Oke. Lo kan ketawa. Oke. Doa lo, oke. Tapi doa. Kenapa? Ayo terus. Oke, kalau seandainya mungkin suatu saat nanti ada pekerjaan lebih bagus, saya tetap akan jadi bangga dengan seragam tersebut. Akan digantung mungkin akan dipasang. Akan dibingkai, dibelikan frame, dibingkai baik-baik. Ini baru pulang dari kantor berarti habis kerja ya? Ya, habis kerja. Masih menggunakan seragam, celana setidaknya. Kebetulan kalau hari Kamis itu pakai batik dan ya. Oh, ini seragamnya. Wow, batik gitu ya? Batik. Kamis. Oke, baiklah, luar biasa. Sudah berapa lama, berapa tahun jadi security? Kalau security sudah dari 2012 saya sudah jadi security. 2012. Ya. 2020 sampai sekarang berarti 8 tahun kurang lebih ya. Awalnya saya security pengamanan di Bank BCA. Oke. Terus pindah ke Unilever. Sekarang sekarang di BPN Maros, Badan Pertanahan Nasional Maros. Wow, luar biasa loh. Berarti banyak link, banyak kenalan gitu ya? Ya, banyak sahabat. Banyak sahabat dan banyak subscriber ya kayak. Subscriber. Bangga gak sih jadi YouTuber dengan subscriber yang sebanyak itu? Kalau untuk bikin video-video begitu sih sebenarnya saya hobi dengan buat video. Oke. Terus upload. Dulu kan paling upload di Facebook. Sekarang kan ada YouTube. Oke. Kalau masalah bangga ya lumayan, nantinya ternyata lumayan subscriber. Sekarang sudah sebanyak itu, menurut saya itu sebuah kebanggaan loh. Ya kan? Ya betul. Hobinya apa sih? Kalau boleh tahu selain daripada nongkrong, ngobrol sama teman-teman, ngevlog, selain itu ada? Kalau hobi itu ya olahraga. Olahraga udah pasti ya? Udah pasti. Rutin? Rutin. Olahraga apa? Kikuch. Karate. Takutnya olahraga kikuch sini. Karate. Kebetulan saya di sini sebagai salah satu yang di Maros, artinya pengurus KKI Maros. Luar biasa ternyata ya. Prestasi di karate ada nggak? Tidak, belum. Tapi cuma pengurus. Itu prestasi. Oh, prestasi. Itu prestasi. Gak semua bisa jadi pengurus. Ya kan saya nggak bisa, tim saya mungkin juga nggak bisa jadi pengurus karate tersebut. Ya kan? Suka musik? Iya, suka. Lagu apa? Paling saya suka lagu-lagu bugis, lagu-lagu dangdut lah begitu. Oke, coba sedikit. Nyanyi dong. Nyanyi. Iya. Masa main piano? Kan gak ada piano sekarang, Pak. Kalau lagu yang paling saya suka itu saat anggaplah saya ada letong. Bapak disuruh nyanyi bukan disuruh ditanya pendapat.
Kalau nonton letong itu biasanya saya suka nyanyi. Iya, nyanyi lagu apa? Lagu Bugis itu Balo Lipa. Oke, itu yang lagi tenar gitu ya di Sulawesi Selatan, coba dikit deh. Aduh. Lemusa nyawamu Andri, musolangiat. Aduh. Butuh air nih. Ini bukan properti kok. Ini langsung diminum bisa. Silakan minum dulu. Oke. Biar seger, biar otaknya tidak blank dan juga tenggorokannya bisa plong. Silakan. Gara-gara anu tadi nih. Langsung ref coba, langsung ref. Lemusa. Langsung ref, Mas. Langsung ref. Apa itu rapnya? Astaga. Ini kan lagunya, Mas. Apa rapnya ya? Coba ganti lagu deh. Kemenangis. Coba. Kesipar. Kenapa saya nggak tahu? Kesiparo adamu. Oke. Riwatu siolota nakulenaro Andri musolangi hatiku. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang di studio dong. Wah, hebat. Itu hobi nyanyi, bisa main gitar juga berarti dong? Pandai. Piano? Piano tidak. Main cewek? Baru belajar. Gak mungkin pernah beristri tiba-tiba harus baru belajar sekarang, gak mungkin. Tapi tidak ada playboy ngaku. Sekarang sudah punya odo-odo atau apa gitu? Kalau di Sulawesi Selatan kan bilang odo-odo ya? Iya. Sudah punya? Sudah punya. Gebetan? Sudah ada? Sudah ada. Atau sudah jadi aham-aham? Belum sih. Belum nembak? Bukan, sudah ada apa namanya? ACC, apa gitu ACC? Jadian? Kok ACC? Bapak kredit motor Pak ACC? Coba apa? Sudah jadian? Iya, sudah. Sudah. Sejak kapan? Sudah agak beberapa tahun sih. Namanya? Cuma artinya kita kan terkendala di orang Makassar itu terkendala di uang panai begitu. Oke. Seandainya bisa demo turunkan uang panai ya. Kita demo turunkan uang panai di. Jangan demo ke pemerintah dong, demo ke orang tua dong mungkin. Oke, namanya siapa? Kalau boleh tahu. Kalau namanya Kukic. Kikuc dan Kukic. Namanya seru tuh. Namanya itu kan dia manis orangnya, jadi saya panggil Denggol lah. Denggol lah. Terus dianya panggil Bang Kikus siapa? Bang Kikus. Bang Kikus tetap. Bukan Bangki atau Bangke? Oke, Bang Kikus ini orangnya asik banget berarti ya. Pernah serius gak sih? Serius? Kalau serius itu saya rasa saat mengerjakan ibadah kita harus serius. Wis, luar biasa. Tidak pernah lepas ibadah dong. Lancar? Terkadang-kadang. Oke, baik, bagi coach. Ini kalau kita berbicara masalah profesi sekarang sebagai security dan juga menjadi YouTuber juga, ya kan. Terakhir saya sempat intip tadi sebelum kita memulai melangsungkan pernikahan ini. Wah, apa sih? Memulai podcast ini saya sempat cross check YouTube dari Bang Kicoach. Itu Bang Kicoach sempat datang atau cuman sekedar mengambil video saja waktu pas di Masamba kemarin? Saya pun sempat datang hari Jumat. Hari Jumat. Saya belum tanya kapan loh. Kapan? Sempat. Kapan? Hari Jumat sore kita berangkat dari Makassar. Oke. Kita ada berapa orang berangkat? Ada 12 orang. Dengan tim? Dengan tim. Oke, Bang Kicoach berangkat ke sana. Itu setelah setelah Lebaran kemarin atau sebelum Lebaran? Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Hari Jumat yang lalu. Jumat yang lalu. Itu kalau nggak salah banjir lagi kan ya? Iya, banjir lagi. Di sana kita main-main banjir lagi. Malah main-main banjir. Orang takut loh sebenarnya karena kan banjir bandang yang benar-benar menghilangkan banyak keluarga, banyak orang dan banyak rumah. Perasaan Bang Kicoach pada saat sampai di sana pertama kali gimana? Iya, agak deg-degan juga sih, karena kita tahu bilang di sana masih bencana. Tapi sampai di sana perasaan merasa di sana sedih ada keluarga, di sana ada saudara. Ada keluarga di sana? Saudara seiman. Oh, oke. Baik. Terus? Kita merasa kita bukan
ini belum seberapa ini. Ini belum seberapa yang kita lakukan. Seadanya saja. Cuma kita akan berusaha berbuat yang semaksimal. Malah sampai di sana, mungkin bisa saya jelaskan sedikit kejadian apa-apa yang saya lakukan di sana. Gak apa-apa, santai. Waktu di sana itu, Wah, luar biasa. Oh, belum. Silakan. waktu di sana kan kita berencana mau menghibur anak-anak anak-anak korban bencana di sana. Kita datang ke tempat pengajian mereka. Tiba-tiba mereka sudah mau pergi ke mandi-mandi di sungai. Padahal kan kita tahu banjir. Iya. Masih sering banjir, masih sering air bah. Oke. Bahaya ini. Oke. Jadi sempat kami tahan, tidak usah deh. Tahan anak-anak kalian untuk mandi di Tidak sungai. usah mandi deh. Mending kita main-main di sini saja di tempatnya situ di pengungsian. Tidak, kami mau mandi. Mereka mau pergi sendiri, terpaksa kami ngikut. Ikut juga? Ikut main-main. Tapi kita siap siaga. Semua tim-tim itu dibagi. Kau ke sana, Kalau ada kalau umpama ada yang mencurigakan, kejadian-kejadian yang akan mencurigakan, kita harus gerak cepat. Karena ini anak-anak ini banyak, ada sekitar 20 anak-anak yang ikut. Sekitar 20 orang. Iya. Dan ini memang tujuannya adalah trauma healing paling penting. Iya. Apa namanya? Artinya kita Nama komunitas mungkin atau nama komunitas kok. Kalau yang jalan ke Masamba kemarin. Yang jalan kemarin ke Masamba itu kita pakai nama Gerakan Peduli Sesama Gerakan Peduli Sesama atau GPS. GPS. Oke. Dan berapa lama di sana? Selama TP. 3 hari. 3 hari. Berarti buka tenda juga? Di pengungsian ya? Di sana rencana mau buka tenda. Kebetulan ada teman bilang tidak usah buka tenda, mending ke rumah saja. Jadi kita nginap di rumahnya. Alhamdulillah. Artinya di sana seandainya kita buka tenda mungkin kita akan kesusahan karena hujan deras. Oh ya, betul. Deras. Tapi karena dia ajak ke rumah, di sana ada saudara juga. Saudara baru di sana, baru kenal. Okay. Diajak ke rumahnya nginap. Ya alhamdulillah. Itu pada saat di rumah teman tersebut nginap selama 3 hari 3 malam. Kemudian diterpa hujan deras kembali di Masamba, itu ada rasa deg-degan nggak? Ataupun mungkin merasakan, oh begini loh rasanya orang-orang Masamba pada saat itu? Nggak terlalu juga sih, karena di sana kan kita banyak, jadi saling menghibur, jadi tidak ada rasa-rasa yang kurang begitu kayak takut-takut, tidak. Cuma saat jalan pergi bagi-bagi sumbangan, pas ada informasi di sini banjir, waduh. Akhirnya ada kekhawatiran gitu ya. Tersendiri. Tapi menghibur anak-anak yang ada di sana. Mereka terhibur oleh Bang Kikuts itu ngapain aja? Jadi badut kah? Kita di sana pakai istilah belajar sambil bermain. Jadi kita ajak mereka main di air. Permainan anak kecil yang keliling-keliling itu baru tangkap. Dikasih pertanyaan seputar apa? Seputar mungkin pelajaran-pelajaran mereka. Tentang sejarah, PPKN apakah toh? Tapi anak sekarang bukan PPKN loh pelajarannya. Tapi seputaran itu ya, seputaran akhlak dan sopan santun gitu ya. Pancasila segala macam. Pancasila, hafal, coba sebutkan. Kalau Bang Kikus hafal nggak? Iya hafal. Coba. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, luar biasa. Ini baru YouTuber menginspirasi dan juga cerdas, ya kan? SD dulu ranking gak sih? Waktu SD saya ranking itu pada kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6, kelas 1 sampai 4? Enggak, masih nakal. Justru sadar aja di kelas 5? Ya, kelas 5, kelas Akhirnya? 6. Dan naik di SMP ya alhamdulillah. Antara ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Wow, cerdas ya. Oke, kemudian masuk SMA? Masuk SMA sama. SD SMP-nya di mana? SD-nya di Kabupaten Bone, masih di kampung. Saya lahir kan di Bone. Oke. Kemudian SMP diambil sama nenek di Maros. Kenapa ikut sama nenek waktu itu? Kalau di kampung itu kan pelosok. Aha. Sekolah jauh sekali. Berapa jalan kaki? Jalan kaki. Berapa kilo?
Berapa kilo ya? Kalau jalan kaki itu 1 jam. Kalau mau sekolah ke SMP. Wow. Berarti harus Kita berangkat. lewat naik turun gunung. Wow. Pelosok sekali di Bone. Jadi kalau SD agak-agak dekat. Cuma itu pun agak dekat, dibilang setengah jam jalan kaki. Wow, luar biasa loh. Jalan kaki Jalan ya. kaki. Setiap hari. Setiap Kalau berangkat pagi oke lah ya. Kalau misalnya siangnya pulang itu Pulang, panas begitu ya. iya. Wow. Kemudian waktu di SD masih dengan orang tua, Iya, masih dengan orang tua. Dia. ayah dan ibu. Panggilannya apa? Bapak sama emak. Emak. Oke. Masih adakah? Kalau bapak ya 2 tahun yang lalu almarhum meninggal. Kalau ibu, mama masih ada. Masih kuat sampai sekarang ini Ya, ya. alhamdulillah masih kuat. Oke. Kemudian lebih dekat siapa? Sama-sama dekat, cuma kalau mau lebih dekat, saya merasa lebih dekat dengan bapak. Oke. Karena gimana ya, mungkin karena jiwa-jiwa laki-lakinya ya kita menyatu turun ke bangki coach gitu ya. kita menyatu begitu. Waktu itu lebih dekat ke bapak ya. Itu waktu SD. Meninggalnya tahun kapan sih kalau boleh tahu? Baru sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti 2018. Ya, 2018. Oke, 2018 meninggalnya. Meninggal karena apa? Boleh tahu? Beliau meninggal karena penyakit waktu habis kecelakaan. Persendiannya itu kayak tergeser. Dia merasakan itu dari situ. Dia rasakan terus. Tapi agak lama juga sih dari. Berapa lama? Jedahnya itu kecelakaan sampai itu beliau berpulang. Agak lama. Cuma yang dia rasakan itu terus. Sakitnya itu ya. Sakitnya. Sering ngilu begitu. Ketika bapak berpulang, Bang Kikuch ada di samping beliau? Pada saat itu saya lagi kerja di Makassar, pada saat itu Unilever, dan saya tidak sempat karena tugas nggak bisa pulang. Iya, saya pulang itu harusnya kan saya pulang kan saya piket malam, sudah dapat telepon, bapak sudah mulai sekarat, tidak masa lagi piket ini. Insya Allah besok jam 8 saya lepas dagang langsung masuk ke Bone. Oh, di Bone waktu itu? Iya, di Bone bapak, di rumah. Karena Makassar Bone lumayan jauh ya? Jauh. Jadi pas jam 4 subuh dapat telepon lagi sudah meninggal. Dan harus berangkat ke kantor? Ya. Hari itu harus berangkat ke kantor? Tidak, saya sudah di kantor, piket malam. Piket malam? Berarti subuh masih ada di kantor waktu itu? Subuh masih ada di kantor. Masih tugas? Jadi dapat telepon, terus saya telepon teman yang akan gantikan pagi hari, bilang bisa cepat datang saudara karena meninggal di Paceku. Jadi jam 6 dia datang, di situ saya artinya ganti shift langsung menuju ke Bone begitu. Sempat ketemu almarhum waktu itu? Iya, tapi sudah almarhum. Mengantarkan langsung ke pemakaman? Ya, sempat. Artinya masih pemakamannya kan sore. Sempat memeluk beliau ya, Ya sebelum dimakamkan? Sempat. Oke. Kenangan yang diingat apa waktu kecil dulu? Kalau kenangannya bapak itu, dia orangnya paling humoris. Ya. Dia turun ke Bang Kikuch gitu ya? Dia berusaha untuk membuat orang lain tertawa, bahagia. Walaupun sebenarnya dia nanti akan tersiksa dan bersedih. Salah satu yang saya sempat apalagi ya, kata-kata beliau ke saya, nak, bahasa Makassar bisa ya? Silakan. Nak, puna nukana kalian nu sari batang, puna niak sari pas sari batangan nu, tak lalu ko syukuruki sagandoe. Artinya begini, puna niak sari batang nu apala doe, angin rang, teku pain rangi, tapi puna niak doe nu sareangi, karena ia minjonakana lampan ragi pas sari batang ngadoe kah? Jadi artinya begini, kalau ada sahabatmu atau memang akrab sekali sahabat, teman dekat gitu ya, teman dekat mau pinjam uang sama kau, jangan kau kasih pinjam. Artinya kalau ada uangmu kasih dia, jangan dipinjamkan. Karena berawal dari peminjaman itu pasti nutagi. Nanti kalau nutagi, persahabatan hancur gitu ya. Wow, bijak loh, luar biasa ya. Itu ya kata-katanya beliau yang diingat sampai sekarang.
Kenangan yang diingat banget waktu kecil dulu. Mungkin beliau pernah mengajak Bang Kikuts jalan kemana sampai tidak bisa melupakan momen itu. Kalau momen yang waktu masih kecil yang saya ingat itu adalah dia tegas orangnya. Dia tegas orangnya, dan kalau beliau menyuruh sesuatu dan kita tidak lakukan, hukumannya betul-betul parah. Dihukum apa biasanya? Dipukul. Pakai Kayu. bagaimana? Saya tidak pergi mengaji. Aha. Nanti pulang, aduh. Bisa kena kayu itu. Bisa kena kayu itu. Nangis dong. Iya, kalau umpama saya berkelahi di sekolah, ada yang lapor. Oke. Bang Kikuts, Heri, saya panggilan nama kecil Heri, berkelahi di sekolah. Sekarang kan anak-anak kalau ada yang lapor bilang berkelahi di sekolah, bapaknya pergi, Iya. datang marah-marah ke guru. Ini Atau tidak. Kalau saya pada saat itu, kalau saya berkelahi, saya akan ditambahi lagi. Malah makin dipukul sama bapak waktu itu. Kau nakal. Itu pendidik karakter berarti ya, membangun karakter Bang Kikuts supaya lebih kuat gitu ya. Jadi saya tidak berani kalau ada bertengkar atau dipukul atau bagaimana, saya tidak berani lapor. Iya. Kalau saya lapor, saya tambahi. Betul. Kemudian waktu itu dibangunlah karakter Bang Kikuts sebagai orang yang kuat, laki-laki yang kuat waktu itu ya. Beliau meninggal usia berapa? Beliau meninggal usia kurang lebih 60-70. 60 sekitar 70 tahun. Wow. Ada impian beliau yang Bang Kikuts belum sampaikan? Mungkin beliau pernah berharap Bang Kikuts akan melakukan apa? Tidak. Kalau beliau itu dia tidak terlalu banyak impian. Begini. Oke. Beliau itu kalau menurut saya adalah seorang pejuang. Kenapa saya bilang seorang pejuang? Dia rela, dia kerja, banting tulang, tapi dia tidak pernah berpikir untuk terlalu menyimpang yang namanya uang. Artinya dia royal sama orang. Oke. Dia royal sama orang. Kalau ada yang butuh langsung kasih. Begitu dia orangnya. Jadi sampai sekarang kehidupan keluarga ya begitu-begitu saja. Padahal kalau sempat dipikir dia punya usaha pembibitan dan segala macam, dia sudah pintar berusaha, cuma usahanya itu kadang kalau ada orang yang mau pinjam, dia tidak kasih pinjam kan, dia langsung kasih gitu ya. Oke. Beliau tidak mau merusak hubungan beliau dengan orang-orang dekat tersebut. Bang Kikuts, yang momen yang paling diingat yang Bang Kikuts mungkin pernah membangkang, pernah membuat bapak yang marah semarah-marahnya sampai bisa dikatakan bahwa bapak waktu itu benar-benar belum pernah semarah itu sebelumnya. Saya masih ingat ya. Waktu itu saya masih SD. Kenakalan remaja, bukan kenakalan remaja sih, kenakalan anak-anak ya. Masih anak-anak waktu itu. Dia simpan celananya dengan dompet. Oke. Di tempat tidur saya. Kelas berapa waktu itu? Kelas 4 lah. Belum ranking ya? Belum. Oke, waktu itu. Saya ambil uangnya. Dalam dompet, berusaha belanja. Di situ dia tahu. Dia itu kan rumah panggung. Rumah kan rumah panggung. Terus ada beranda-berandanya begitu. Oke. Saya dilempar ke bawah. Dari atas dilempar ke bawah. Wow. Itu yang saya ingat sekali. Nangis dong waktu itu ya, sakitnya minta ampun ya. Sakitnya minta ampun, hampir patah. Ini tidak lurus ya. Wow. Gara-gara mencuri. Gara-gara mengambil uang bapak waktu itu ya. Benar-benar keras bapak ya untuk membangun karakter. Sampai nanti jadi pencuri lagi. Dan akhirnya sejak itu tidak pernah lagi melakukan itu. Tidak pernah lagi, takut. Itu pada saat dibanting dari atas ke bawah itu, dilempar seperti itu, pas nyampe di bawah nangis keras dalam hati itu apa sih Bang Kikuts? Enggak juga sih, karena merasa marah kah? Bersalah juga. Merasa bersalah kah atau campur aduk? Bersalah juga, jadi artinya waktu dilempar jatuh begitu, lari kembali, pergi sembunyi. Kebal ya? Dilempar ke bawah, jatuh, tetap aja sembunyi. Takut ditambahin lagi gitu ya takut hukuman. Ditambahin lagi, jadi pura-pura lemah begitu. Reaksi emak waktu itu gimana? Dia yang paling, dia paling menangis itu. Jadi dia yang paling, ketika bapak marah, emak membela
sampai nangis-nangis gitu ya memeluk Bang Kikoch. Definisi bapak dan mama untuk Bang Kikoch. Kalau untuk mereka berdua itu, mereka adalah malaikat kita. Seandainya ada yang bisa disembah di dunia ini, dialah orang, mereka lah orangnya. Seandainya ada yang bisa disembah selain Tuhan Ya. gitu ya. Seandainya ada yang bisa disembah selain Tuhan, dialah, mereka lah. Karena cinta dan kasih sayang mereka itu tulus. Oke. Darah daging yang melahirkan, ya kan? Nggak mungkin Bang Kikoch seperti ini sekarang. Jadi security dan YouTuber apabila tidak mempunyai orang tua sehebat mereka. Betul. Emak masih kuat? Emak masih kuat. Saat ini beliau itu buat kue. Oke. Terus dijajanin di sekitar rumah gitu. Saya pengen dong Bang Kikoch dari hati yang paling dalam ngomong ke emak sekarang juga di depan kamera ini. Sampaikan rasa terima kasih Bang Kikoch, maaf Bang Kikoch kepada beliau apabila banyak salah. Ibu yang melahirkan pasti ya, Ibu yang susah payah 9 bulan sampai dibesarkan, disusui, dibesarkan, kemudian jadilah seorang security sekarang ini yang menjadi kebanggaan emak. Silakan. Mohon maaf untuk emak. Artinya begini, saya belum bisa membahagiakan lah. Saya anggap diriku masih gagal. Membahagiakan mereka. Berhubung karena saya termasuk ya pembangkang juga sebenarnya. Saya termasuk salah seorang yang pembangkang, sehingga dalam kehidupanku ini saya pikir banyak kegagalan. Mereka sudah berusaha menyekolahkan saya, tapi karena jiwa-jiwa pembangkangku sampai saya keluar sekolah apa dan segala macam itu ya, baru sekarang saya sesali itu. Baru diserah sekarang. Artinya saya tahu bilang itu adalah sebuah kesalahan besar dan semoga tidak ada yang mengikuti jejakku. Oke. Kalau almarhum Bapak bisa mendengarkan Bang Kikoch sekarang juga, anggap saja sekarang beliau ada di depan Bang Kikoch. Anggap saja kamera ini adalah di balik kamera ini adalah ada sosok Bapak Bang Kikoch. Coba sampaikan maaf ke beliau, ucap terima kasih selama ini ke beliau yang belum sempat disampaikan ke beliau sebelum beliau berpulang. Silakan. Untuk Bapak, ya saya harap Bapak bisa tenang di alam sana. Semoga diterima di sisinya dan dimudahkan apabila mungkin sedang disiksa di sana. Saya harap diringankanlah siksaannya begitu. Itu saja? Ya. Wow. Oke, dari dalam hati ya. Tepuk tangan dong boleh. Baik, kita main games dulu ya biar lebih cooling down. Kita ada games yang seru di sini kita mainkan. Dan Bang Kikoch tinggal menjawab aja pertanyaan saya. Saya ada 2 pertanyaan ataupun 2 pilihan, kita sebutnya adalah pilih cepat. Jadi Bang Kikoch tinggal menjawab antara 2 pilihan tersebut. Misalnya hitam atau putih, Bang Kikoch jawab hitam. Tapi harus ada alasan. Ya kan? Hitam atau putih, Bang Kikoch jawab hitam. Kalau saya tanya kenapa, Bang Kikoch sampaikan alasannya. Karena saya enggak putih. Misalnya ya. Misalnya. Baik. Kalau begitu langsung saja kita main di permainan kita yang kita sebut dengan games ataupun permainan pilih cepat bersama dengan BDD Indonesia. Yang pertama adalah tinggal di kampung kecil atau tinggal di kota. Tinggal di kampung kecil. Sekarang kan di kota. Kenapa di kampung kecil? Kangen ya? Rindu ya? Kenapa yang terbayang kampung ya? Rindu ya? Apa sih yang bisa didapatkan di kampung yang tidak dapatkan di kota, Bang Kikoch? Yang di kampung itu suasana tenang. Di kota itu hiruk pikuk ya, Cuaca bersih, sejuk. cuaca sejuk, masih banyak pepohonan, dedaunan. Dan
lauk pauk serta ikan, kepiting dan segala macam itu masih segar-segar kita ambil masak gitu. Dan murah bahkan gratis. Udah, ada yang gratis. Yes. Dan buah-buahan juga masih langsung diambil dari pohonnya. Oke. Yang berikutnya, istri cantik tidak bisa masak atau istri biasa aja tapi jago masak. Yang biasa saja. Tapi jago masak. Katanya tadi yang sekarang ini cantik. Manis, makanya dibilang cool lah. Manis. Oke. Senyumnya itu yang manis. Kalau dia jadi pendamping Bang Kikuts nanti, Ya, alhamdulillah. jago masak gak dia? Kurang tahu sih. Belum pernah. Belum pernah coba masakannya. Belum pernah coba masakannya, tapi dia sudah pernah dicoba. Baik, selanjutnya adalah ke mall atau ke pantai. Ke pantai lah. Lebih suka ke pantai. Belum pernah ke mall? Kalau ke mall sih paling ketika dapat orderan. Kebetulan saya Gojek. Oke. Kebetulan kalau Gojek dapat orderan. Ojek online gitu ya. Oke. Ya masuk ke mall beli belanja pesanan orang. Oke. Tapi kalau misalnya mengajak siapa tadi panggilannya? Denggol lah. Denggola. Diajak itu biasa kemana? Ke pantai atau ke mall? Diajak ke pantai. Ke pantai. Berdua-duaan sampai malam? Satu rombongan. Satu rombongan. Kita kan ada komunitas. Oke, baik kalau begitu. Oke, berikutnya ini sebenarnya sudah terjawab tadi tapi nggak apa-apa saya tanya lagi. Dangdut atau pop? Dangdut. Dangdut. Oke. Harus pilih ya. Lagu dangdut Indonesia atau lagu Bugis? Saya lebih suka lagu Bugis. Lebih suka lagu Bugis. Lebih ke sukunya gitu ya, lebih ke dirinya, ke jiwanya. Oke, baik, yang berikutnya adalah Zaskia Gotik atau Dewi Persik. Kalau misalnya Bang Kikuts diberikan kesempatan untuk bisa liburan bersama dengan salah satu artis ini, mau liburan sama siapa? Zaskia Gotik atau Dewi Persik? Kalau sebenarnya adalah yang paling saya suka itu Zaskia Gotik atau Dewi Persik? Dewi Persik. Dewi Persik. Oke. Kenapa? Dari dulu, dari kecil saya memang suka beliau. Kenapa? Ya artinya film-filmnya begitu. Berbakat sekali ya. Andalan memang artinya begini. Andalan. Artinya begini ya. Oke. Artinya apa? Artinya dari kecil itu saya suka itu beliau. Oke. Tadi pakai bahasa Indonesia, kemudian diartikan bahasa Indonesia lagi. Kok artinya? Oke, berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Oke, terakhir ya, benar-benar terakhir nih. F atau P? F atau P? Iya. P. Oke, lebih pilih P ya? P. Coba sebutkan kata-kata yang saya sebutkan. Fanta. Patah. Oke, selanjutnya ikutin. Oke. Frustasi. Fantastis. Fantastis. Itu bisa tuh. Ya kan? Agak sulit. Kenapa? Bagaimana ya? Agak sulit menyebut F. Itu bisa tuh. Ya, bisa, cuma kalau P kan lebih enak. Tapi kan pada saat kita ngomong kan harus menggunakan ejaan yang benar, Ya, toh. betul. PR berarti ya. Besok kalau kita undang lagi datang di studio, mau datang? Insya Allah. Masih mau datang ya. Tapi harus sudah bisa membedakan mana F mana P. Bang Kikuts, oke. Impian seorang Bang Kikuts ke depannya apa? Selain daripada subscribernya nambah. Pasti ada ya impiannya bahwa subscribernya akan nambah lagi. Iya. Ya kan? Jangan salah Bang Kikuts, kita yang panjat sosial, bukan Bang Kikuts yang panjat sosial. Kita belum membangun, kita baru sementara membangun. Bang Kikuts sudah setahun. Tapi semoga saling beriringan ya. BDD Indonesia seiring sejalan dengan Bang Kikuts. Ya kan, kita sama-sama makin jaya ke depannya. Bisa diundang lagi Bang Kikuts untuk hadir. Tapi kalau kita berbicara masalah impian, masih ada nggak impian Bang Kikuts yang belum tercapai sampai hari ini? Kalau impian yang belum tercapai sampai hari ini adalah, ya saya berharap bisa membahagiakan orang tua. Oke. Artinya saya kumpul uang, saya berusaha untuk membuat beliau bahagia lah begitu. Oke. Itu saja. Dan satu lagi mungkin impiannya akan tercapai, yang akan yang akan diusahakan adalah menikah lagi. Ya, menikah lagi. Dengan yang sekarang ya harusnya ya. Lagi kumpulan uang panain. Kumpul uang panai, menikah dengan sang kekasih yaitu Daenggola.
Kemudian nanti setelah itu akan punya anak. Insyaallah. Oke, pertanyaan terakhir saya. Setelah menikah nanti dan punya anak, mau nambah istri lagi atau nambah anak? Oke, jangan dijawab. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kita di BD Indonesia. Semoga semakin jaya, subscriber-nya makin banyak ya. Amin amin. Kebanggaannya makin dibanggakan oleh keluarga dan emak tercinta pastinya. Amin. Dan juga Bang Kikut semoga cepat menikah. Oke, Amin. dengan sang kekasih tercinta saat ini dan dimudahkan uang panainya. Ya. Terima kasih juga sudah diucapkan. Ya, betul. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di sini. Bayangkan dari kantor langsung ke sini. Ya kan? Baik, terima kasih banyak dan inspirasi yang kita dapatkan, humor yang kita dapatkan, hiburan yang kita dapatkan pada hari ini sangat menghibur sekalinya tentunya dari seorang Bang Kikuts atau Hairil Anwar. BD di Indonesia, pamit. Terima kasih.